Kira kita akan menghadapi tantangan apa untuk pemilu 2024? Ini kan problem klasik ya sebetulnya soal data pemilih ini. Berulang-ulang, walaupun kita ini sudah setiap kali melakukan pemilu dan lalu ada proses yang sama, tapi selalu ada yang ketinggalan di masa setiap prosesnya itu. Dan saya kira masalah-masalah klasik yang muncul itu selalu akan berulang. Lanjutkan aja, apakah ini ada kaitannya dengan peraturan yang diterapkan atau yang kita gunakan? 2014, ini kemungkinan Pak, ini penyakitnya kita kumpulin sejak Dan banyak penyakit ya 2014 itu saya ada di sana. Iya. Oke. Sebetulnya data bermasalah itu bisa nggak sih dibuat melakukan kecurangan? Mereka banyak sekali indikasi ketidakakuratan, mereka banyak yang nggak terdaftar atau mereka nggak lengkap informasi yang tercakup dalam daftar itu kan artinya ada orang-orang yang dirugikan dari situ gitu. Itu yang saya kira menjadi potensi sengketa baru karena di mana-mana kan partai politik selalu menggugatnya di ujung gitu. Ketika kalah misalnya daftar pemilihnya diungkit lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid, Election Integrity. Tribuners, teman NetGrid, dan warga pemilih, seringkali ketika tahapan pemilu dimulai, saya bertanya kepada beberapa pihak tentang 3 hal penting di dalam proses pemilu. Yang pertama, penyelenggaranya udah siap nggak nih? Ya. Yang kedua, peserta pemilunya ada nggak nih? Sudah siap belum? Yang ketiga, ini bagian penting juga, pemilihnya. Sudahkah semua warga negara Indonesia yang berhak menjadi pemilih didata dan didaftar dengan baik? Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang akurasi pemutakhiran data pemilih dan pada akhirnya nanti akan ditetapkan sebagai daftar pemilih. Bersama saya, ini senior kita, Bapak Adan Hafiz Gumai, kami akan memandu diskusi dengan 2 narasumber yang cukup kompeten. Komisioner hebat. Dua narasumber yang hebat. Ya. Komisioner Betty Epsilon Idros. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Betty. Bu Betty ini pokoknya dari jam ke jam, bukan hari per hari, jam ke jam itu kegiatannya penuh, padat. Jadi saya berterima kasih beliau berkenan menyempatkan untuk hadir di sini. Yang kedua, Mas Fajar Nur Syahid. Terima kasih Mas Fajar sudah datang di sini. Sami-sami. Beliau adalah Direktur Eksekutif Algoritma Research. Direktur risetnya. Direktur risetnya. Direktur riset Direktur Algoritma Research. eksekutifnya yang siapa? Mas Aditya Perdana. Mas Aditya. Ya, baik. Mas Fajar ini aktivitasnya juga pernah mendalami tentang data pemilih di dalam pemilu. Jadi ini sudah cukup luar biasa 2 narasumber. Dan saya baru tahu ternyata 2 narasumber kita ini dulu pernah satu kantor padahal. Iya, sebelahan kursi. Wah, ini berarti sudah sama-sama tahu. Suhu tapi suhu. Gitu Reuni. Nah, jadi pertama saya tentu ingin bertanya kepada Bu Betty. Ya. Bagaimana proses persiapan ya untuk nanti pemutakhiran data pemilih? Regulasinya sudah cukup atau belum? Kemudian orang-orang yang nanti akan terlibat dan diterjunkan di dalam proses ini apakah sudah dilatih dengan cukup atau tidak? Dan sampai sejauh mana sampai hari ini persiapannya? Kalau regulasi, alhamdulillah Mas, belum ada kata pembuka nih. Pak Arif, suhu, mantan bos. Ini kalau yang mantan bos. Kalau sudah biasa panggil Mas Arif nggak apa-apa. Gitu. Nggak mau dipanggil Bapak. Santai saja, Pak. Mas Arif, ketua saya dulu. Pak Hadar, terima kasih atas undangannya. Mas Fajar.
Kalau soal regulasi, alhamdulillah peraturan KPU tentang pemuktahiran data pemilih sudah selesai harmonisasi dan sudah diberi nomor 7 tahun 2022 tentang pemuktahiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024. Ada beberapa perubahan terkait dengan peraturan KPU yang kami buat dari pemilu ke pemilu, sudah dikonsultasikan, salah satunya antara lain adalah sinkronisasi data pemilih dalam dan luar negeri, lalu kemudian reformulasi terhadap formulir-formulir dari 80-an formulir sebelumnya, sekarang disederhanakan jadi 30-an formulir dari tingkat bawah sampai dengan nasional nanti direkap. Lalu yang ketiga tentang pengaturan bagaimana cara kami memutahirkan data pemilih di lokasi khusus. Nah, lokasi khusus itu apa? Jadi kan bukan sekarang, sebenarnya dari periode yang lalu kan kita sebenarnya de jure ya Mas. De jure itu artinya kita memuktahirkan data pemilih, memasukkan seseorang ke dalam daftar pemilih disesuaikan dengan alamat tertera di KTP elektronik. Tapi ada pada situasi khusus, tidak mungkin kita mendaftarkan seseorang, sementara mereka terkonsentrasi banyak, dan mereka harus kita layani sejak hulu hilirnya, yaitu di lokasi khusus. Contohnya lapas rutan, lalu contohnya nanti daerah-daerah konflik, atau daerah pasca bencana, atau bisa mungkin nanti kepada tempat-tempat perkebunan, atau pertambangan, di mana mereka tuh terkonsentrasi, jumlahnya banyak, dan tidak mungkin kan mereka tuh ngurus A5 secara lebih fleksibel sebagaimana yang biasanya, begitu. Karena terkonsentrasi banyak, tentu harus kita layani pemilihannya sejak awal. Ini pemirsa ini kan tidak semuanya tahu A5. A5 itu apa sih A5 itu? Jadi artinya sejak awal kita menerima DP4. DP4 itu adalah daftar potensial penduduk untuk menjadi pemilih di pemilu tahun 2024. Nah, itu kita terima dari Dirjen Dukcapil, lalu akan kita sinkronisasi sekali lagi sebelum turun menjadi bahan coklit, pencocokan dan penelitian oleh pantarlih kita di lapangan. Nah, ketika nanti di coklit, sebisa mungkin kita mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat tertera di IKTP-nya. Tapi untuk lokasi-lokasi khusus seperti lapas rutan, contohnya Jakarta aja tuh ada 15 ribuan warga negara binaan lapas rutan, kan tidak mungkin Mas mereka keluar ngurus surat pindah memilih untuk kemudian mereka mendapatkan A5, lalu kita akan alokasikan surat suara di situ, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita sudah kita daftarkan terlebih dahulu, nanti disinkronisasi dengan data mereka sesuai dengan alamat tertera. Jadi kalau sudah kita yakin 14 Februari mereka akan ada di situ, di lokasi khusus itu, maka data awalnya akan kita hapus. Jadi mereka akan menjadi pemilih di lokasi khusus. Sebelum lebih dalam lagi nih, kapan sih mulainya? Pemutahirannya kapan mulainya? Kita nerima dulu DP4-nya di tanggal 14 Desember 2022. Saat ini sebenarnya kita sudah nerima DAK2 Mas, daftar agregat kependudukan kita per kecamatan, ke Datin, untuk kemudian kita serahkan ke teknis sebagai dasar kita untuk menentukan alokasi kursi DPRD kabupaten kota. Ya, walaupun kalau tidak salah juga ada menerima daftar penduduk potensi pemilih di luar negeri, bukan? Iya. Pada tanggal yang sama. Betul, karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 dari Kemendagri kita mendapatkan data DAK2, dari Kemenlu kita mendapatkan data agregat untuk 130 negara perwakilan kita di sana. Tapi ini kan akan diupdate terus sampai dengan nanti DP4 keluar. Sepanjang sepengetahuan kami, Kemenlu, Kemendagri itu punya satu konsorsium bersama untuk matchingin datanya antara antara penduduk kita yang tinggal di dalam dan luar negeri, untuk kemudian diserahkan kepada kami nanti DP4 outputnya. Oke. Kemudian Mas Fajar, saya mau tanya Mas Fajar. Mas Fajar, dulu kan pernah melakukan penelitian juga tentang bagaimana membuat data pemilih, kerumitannya apa saja, apa yang perlu diperhatikan, gitu. Melihat pemilu 2024 ya, dan persiapan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Betty, kira-kira kita akan menghadapi tantangan apa untuk pemilu 2024? Iya, pertama saya mau mengapresiasi dulu yang disampaikan oleh Bu Betty ya, soal
pilihan memastikan bahwa de jure sebagai basis untuk menentukan data pemilih itu saya kira menjawab salah satu sumber sengkarut data pemilih. Karena dulu ketika itu belum selesai apakah de facto atau de jure itu menjadi problem yang banyak di lapangan ya. Karena itu punya implikasi-implikasi teknikal yang orang bisa terdaftar atau nggak terdaftar karena dia punya KTP atau sekitar tinggal di sana gitu ya. Nah, tetapi di luar itu saya kira yang tadi disampaikan oleh Mas Arief adalah ini kan problem klasik ya sebetulnya soal data pemilih ini. Berulang-ulang, walaupun kita ini sudah setiap kali melakukan pemilu dan lalu ada proses yang sama, tapi selalu ada yang ketinggalan di masa setiap prosesnya itu. Dan saya kira masalah-masalah klasik yang muncul itu selalu akan berulang, misalnya soal akurasinya gitu ya, lalu soal kelengkapan, kemutakhiran, dan juga yang terkini adalah menurut saya bagaimana kemudian orang bisa mengecek dengan menggunakan kode yang paling unik yang itu kemudian kita nggak bisa dapatkan lagi dengan NIK misalnya kan. Itu juga menjadi problem yang menurut saya menjadi serius, lepas dari bahwa kita memang pro terhadap perlindungan data pribadi ya, tapi kemudian orang lalu kemudian tidak bisa memberikan pengecekan secara unik mana kemudian yang sama atau berbeda selain dengan NIK gitu. Nama bisa sama, alamat juga somehow pada jalan dan lokasi yang sama, tapi NIK-nya kemudian menjadi faktor yang penting. Tapi itu nggak bisa ditampilkan kan dari sisi itu. Ini juga menjadi problem yang mungkin akan menjadikan daftar pemilih kita somehow tidak bisa diverifikasi dengan sempurna karena ada beberapa komplikasi itu ya. Sebentar, maksudnya orang per orang nggak bisa mengecek lagi? Bukannya sekarang masih bisa mengecek melalui NIK-nya? Orang-orang bisa, cuma kemudian dalam konteks pemantauan, kayak misalnya kami melakukan semua itu. bisa melihat. Iya. Itu kan politik bisa melihat, publik, media bisa melihat by name dengan nomor NIK-nya lengkap. Ya tentu ini perkembangan baru yang kita semua menyadari itu adalah sesuatu yang privat ya. Gitu. Jadi menjadi kebutuhan juga. Tetapi sepanjang kalau tidak salah kan kita bisa mengecek ya orang per orang apakah sudah terdaftar atau tidak. Saya kira itu sudah lumayan sudah cukup ya, daripada nanti semua bisa lihat semua bisa nyebarin ke semua kan. Ya, ingat nggak belum lama ini misalnya ada yang mengklaim mendapatkan data pemilih sekian juta, sekian banyak, dan dia bilang dari KPU gitu. Nah ini kan sementara KPU-nya bilang enggak, bukan dari kami, betul gitu ya? Bukan berarti? Dong, Bukan data KPU dong. Oh gitu ya? Itu mah. Jadi betul-betul terjaga ya. Tapi boleh gini, saya teruskan ya, Mas Fajar, terima kasih untuk bergabung di podcast ini. Seingat saya, Mas Fajar dengan LP3IS-nya beberapa kali melakukan audit daftar pemilih. Itu masalah-masalah apa yang ditemukan di sana gitu? Bahwa di dalam daftar pemilih itu misalnya dikatakan tidak akuratnya di mana gitu? Apa problemnya? Misalnya soal kecocokan nama. Oke. Banyak nama yang itu tidak mencerminkan nama sesungguhnya. Dan itu ditemukan bahkan ketika audit terakhir Pilkada serentak tahun 2020 juga masih menemukan akurasi itu masih menjadi problem. Jadi maksudnya ada di dalam daftar nama itu, kemudian ditanya ke orangnya, nama dia sebetulnya bukan itu, tidak nama yang sama, tapi kemudian alamatnya berbeda, atau alamat yang sama kemudian namanya bukan orang yang dimaksud. Itu juga masih ini soal problem akurasi. Dan mengejutkan karena ada beberapa daerah kayak di Manowari ya, yang kemudian di Kalimantan, saya lupa persisnya itu, ada bahkan sampai belasan ketidakcocokan nama itu dari sisi itu. Kalau misalnya orang yang sebetulnya sudah meninggal ditemukan juga nggak di dalam itu problem yang lain, karena selain itu akurasi juga soal keterkinian kan, soal kemutakhiran. Apakah data pemilih yang dihimpun itu bisa memastikan yang paling baru kondisi masyarakat sebenarnya, yang meninggal sudah diupdate, yang kemudian dia dulu belum menjadi pemilih lalu sudah cukup umur ya, bahkan sudah masuk dan sebagainya. Itu problem kemutakhiran kalau itu Pak. Jadi ini termasuk juga kemutakhiran, misalnya dia sebetulnya adalah anggota TNI Polri yang aktif gitu. Itu sudah juga pensiun atau belum gitu kan. Itu besar enggak ditemukan? Audit terakhir kapan dilakukan? Daftar pemilih yang mana? Ketika mau Pilkada 2020, ketika DPS diumumkan dan kita melakukan audit di 6 kabupaten kota yang menggunakan indeksnya Bawaslu yang memiliki tingkat keparahan
pemilu yang paling rawan lah kira-kira gitu. Oke. Itu kita masih menemukan misalnya hal-hal yang tadi soal akurasi dan secara agregat mereka-mereka yang daftarnya ada tapi nggak ada orangnya yang tadi saya sebut sebagai nggak mutakhir itu 6% jumlahnya di 6 lokasi yang kami studi itu. Baik. Kayak gitu itu menjadi temuan yang menurut saya penting ya karena lagi-lagi daftar yang ada dengan segala macam dekat yang sudah disampaikan dengan tadi inovasi segala macam ini tidak lagi-lagi tidak bisa mengkonfirmasi situasi yang terkini dari masyarakat pemilih ya. Jadi masih cukup problem ya kita ya. Tugasnya Mbak Betty dan kawan-kawan untuk membenahi. Mbak Betty sebenarnya udah nemukan, Badar. Oh gitu. Saya baca itu klik loh. Bu Betty ini nemukan ada 900 nama sama di Pilkada 2020 kemarin ya. Itu gimana ceritanya gitu? Saya nanya ke Mas Arief harus. Jadi begini. Waktu itu nggak ketemu saya itu. Kenapa itu bisa terjadi satu? Nah, lanjutin aja. Apakah ini ada kaitannya dengan peraturan yang diterapkan atau yang kita gunakan? Saya tidak tahu apakah itu di level undang-undang, apakah itu di level peraturan KPU sendiri, dan mungkin antara peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebagai pengawasnya gitu. Ada nggak persoalan peraturan sehingga menimbulkan persoalan daftar pemilih kita ini? Jawab yang tadi atau jawab? Dua-duanya. Kalau yang tadi yang barusan itu kan persoalan yang saya rasa ini jadi otokritik buat kita lah ya untuk memperbaiki data pemilih. Menurut saya nggak ada masalah. Kalau Bapak ingat 2014 ini kemungkinan Pak ini penyakitnya kita kumpulin sejak dan banyak penyakit. Ya 2014 itu saya ada di sana. Iya. Waktu itu kan memang waktu itu kan diperbolehkan oleh Pak Bos dulu untuk kita kasih NIK generik kalau ingat dulu. Ya karena memang waktu itu belum banyak orang punya belangko terhadap KTP-nya. Jadi jalan keluarnya itu. Sepanjang kita firm bahwa yang bersangkutan itu ada, kita kasih NIK itu. Nah, waktu kami menemukan di satu tempat, kita coba gitu ya, cross check satu gitu. Ya kemungkinan banyak varian Mas, jadi banyak varian yang memungkinkan. Oleh karenanya, karena sekarang kita sudah punya akses cek NIK langsung diberikan oleh Kemendagri soal ini, lalu ya udah kita punya niat untuk membersihkan data, pertama data invalid sama data yang ganda. Nah, dan itu sebenarnya satu di antara cuman itu doang Mas yang paling banyak yang kami dapat temukan dan akhirnya hapus yang selebihnya, NIK yang exactly punya siapa, kita mereview pada cek NIK yang dimiliki oleh Kemendagri. Jadi itu salah satunya. Nah, soal apakah ada konflik soal ketentuan peraturan perundang-undangan, saya pernah nulis soal ini Mas, soal definisi pemilih saja antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 di Pilkada kan berbeda. Jadi kalau Undang-Undang 7 menyatakan minimum pemilih itu adalah 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah sama, memiliki KTP elektronik sama. Di pemilu umum tidak ada, tapi di Pilkada sepanjang tidak sedang terganggu jiwanya. Kalau Bapak Ibu ingat. Tapi di 2020 disampaikan oleh pimpinan kita mereviewnya pada Undang-Undang 7 tahun 2017 walaupun di awal masih di Undang-Undang 7 2017 ketika pemilu 2019 masuk klausul yang seperti di Undang-Undang 10 tahun 2016. Tapi ada edaran 41 saya ingat waktu itu akhirnya sepanjang 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah, memenuhi persyaratan, memiliki KTP elektronik itu jadi pemilih waktu itu. Jadi itu saja ada terjadi perbedaan dan akhirnya untuk pemilu tahun 2017 kita merujuk pada 7 2017 Undang-Undang 7 2017. Nah, soal yang lain-lain dengan Bawaslu saya rasa belum ada nih Pak, karena kan peraturan KPU-nya sudah kita bangun secara sama-sama. Mudah-mudahan nggak ada. Kita berharap malah nggak apa-apa, mereka bisa kritik. Kalau by name, by address itu ada, lalu kita cross check dengan data kita. Kalau data kita salah, tentu kita benerin. Data kita kurang, tentu kita tambahin. Data kita terlalu banyak dan nggak sesuai, tentu harus kita kurangin. Artinya kami terbuka untuk melakukan perbaikan terhadap data pemilih ini. Tapi bukannya seringkali belakangan kami cermati tidak diberikan akses yang cukup kepada Bawaslu. Itu membuat mereka juga menjadi kesulitan melakukan pengawasan. Apakah nanti terhadap Bawaslu
bisa dibuka datanya semua daftar pemilih ini? Sementara kalau menurut peraturan KPU yang kami buat, orang termasuk Bawaslu bisa cek dirinya, apakah sudah terdaftar atau belum melalui Sidalih kita. Ya, orang per orang ya. Iya, dashboardnya ada. Tapi secara global gelondongan daftar pemilih Indonesia ini, Betul. apakah mereka bisa diberikan aksesnya? Karena ada ketentuan baru, Pak. Jadi pertama dari Permendagri soal zero sharing data policy. Dan terus ada Undang-Undang 27 2022 ini soal data pribadi dan kombinasi data pribadi yang memang nggak boleh di-sharing sebagai kecuali subjek datanya menyatakan boleh dibuka. Nah, tentu harus kami berhati-hati sekali kepada siapapun itu. Tapi nanti terjadi penyesuaian untuk pengumuman DPT kita. Jadi karena ini merupakan data pribadi, tentu ada hal-hal yang harus kami pertimbangkan untuk dibuka kepada publik dan akan kita keluarkan dalam dan udah ada peraturan KPU-nya, Pak. Misalnya kalau kita memuat nama, tanggal lahir misalnya, nanti tanggal lahir kita ubah dengan usia. Jadi sebenarnya kan 17 tahun dan atau sudah pernah menikah misalnya, itu kan kita bisa lihat dari tanggal lahirnya. Nah, tapi untuk kita umumkan kepada publik itu usianya aja. Karena toh tidak secara signifikan itu yang ingin diharapkan dari publik bahwa yang bersangkutan. Alamat rincinya? Alamat kita akan berikan misalnya sebatas level. Misalnya jalan Kemuning, nggak usah pakai RT RW yang pasti tanpa tahu. Nomor Betul, gitu ya. karena itu data pribadi. Gitu ya. Nah, itu kan ditempel ya, Pak. Ya, justru itu. Itu agak berbahaya kalau kita memberikan dalam bentuk terbuka. Saya kira menarik ya Mas Arif. Kita harus betul-betul memprotek ya data-data pribadi ini ya. Gimana Mas Fajar? Iya, justru ini menjadi kita kan menjadi bagian-bagian yang memastikan ya bahwa data-data itu akurat atau nggak akurat gitu. Sehingga kemudian kita mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah bagian-bagian dari upaya perlindungan data pribadi, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan clue yang bisa apa sih bahasanya, cara untuk bisa memastikan bahwa itu adalah pemilih yang identik dan unik pada orang itu gitu. Kalau kemudian itu nggak diberikan datanya. Karena semakin itu dibatasi, maka semakin sulit memastikan ini identik atau tidak antara pemilih itu. Karena gini, Mas, saya mau ngaitkan dengan soal willingness publik ya untuk mengecek data itu kan rendah. Ya, karena studi kita mengatakan bahwa hampir 25% orang itu nggak ngecek. Artinya bahwa seperempat orang pemilih itu nggak ngecek, dan lalu kan kita mencoba memastikan bahwa bagian dari masyarakat sipil itu diberikan kesempatan untuk memastikan itu gitu. Atau mungkin di dalam kajiannya kenapa mereka tidak mengecek misalnya, itu kan juga bisa menjadi faktor yang kemudian kita carikan jalan keluarnya. Misalnya saja karena memang mereka belum pernah tahu bahwa akses tersebut disediakan oleh KPU. Dan KPU kan mengatakan ada gitu, tapi mungkin belum rame aja disebarluaskan gitu, kabar ini, atau bagaimana? Iya, itu juga terkonfirmasi Mas. Mas saya ralat, sebenarnya yang belum mengetahui 25%, tapi yang nggak mengecek hampir 50%. Jadi separuh nggak mengecek. Nah, mengapa mereka nggak mengecek? Mereka nggak mengetahui. Yang kedua, mereka juga bahkan dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mengumumkan itu, mereka tidak cukup memanfaatkan. Hanya 12% publik yang mengecek itu lewat online dan fasilitas-fasilitas website resmi penyelenggara. Selebihnya yang lain itu 70% ngeceknya di kantor kelurahan macam gitu. Betul. Yang itu yang terbatas juga pada saat pengumuman saja. Betul. Padahal pengecekan itu bisa dilakukan dari sekarang kan gitu. Nah, jadi ini yang harus saya kira betul-betul diberitahukan ya, sosialisasi itu problem juga. Saya ingin mengibaratkan gini ya, seperti sebuah timbangan. Jadi antara perlindungan data pribadi dan transparansi itu kan harus bisa seimbang. Karena kalau makin banyak yang ditutupi dengan alasan perlindungan data pribadi, dia nanti akan timbangannya akan bergerak tidak seimbang dengan keterbukaan.
orang makin tidak bisa memastikan ini identik nggak gitu loh. Begitu juga kalau terlalu transparan, nanti perlindungan terhadap data pribadi tidak terkurangi gitu ya. Nah, gimana menjaga supaya ini tercipta keseimbangannya? Kalau secara umum terbuka kok Mas, nggak ada yang nggak terbuka. Publik bisa cross check bahkan ya tapi tadi lemah ya. Maksudnya publik itu tiba masa tiba akal, pasti ujung baru dia mau ngecek dirinya. Pengalaman saya di Jakarta kan juga gitu. Tapi sekali lagi masih terbuka, tapi memang harus one by one. Kalau saya kasih ke Mas peneliti begitu details, tentu takutnya nanti menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali pihak tertentu gitu, misalnya Bawaslu tadi. Kami punya mekanisme sendiri lewat PKPU namanya uji publik, Mas. Ini karena saya belajar juga dari P3S dulu sama beliau. Dulu kan istilahnya audit data pemilih. Jadi setelah DPS tetapkan, nanti ada uji publik, kerjasama nanti dengan pihak luar, kami belum tahu siapa gitu ya, untuk cross check kerja-kerja coklit sebelum nanti setelah kami umumkan menjadi DPS, sebelum tetapkan jadi DPT. Jadi itu akan tetap kami lakukan, tidak oleh kita, tapi juga oleh pihak lain yang kami harap bisa kasih masukan kepada Komisi Pemilihan Umum soal itu. Jadi insya Allah seimbang soal bagaimana cara kita memperbaiki data dari dalam, dari KPU. Jadi beberapa hal, jadi misalnya sebelum kesini juga itu adalah salah satu upaya kita nanti Mas untuk menyebarluaskan informasi lewat Google, lewat Facebook, lewat WhatsApp gitu. Ya kita berharap nanti kita punya chatbot, orang terdaftar atau tidak begitu. Jadi secara struktur, secara materinya semua orang bisa langsung cross check dirinya terdaftar atau tidak melalui beberapa kanal. Lanjutan dari itu, terus kalau kita ngecek. Saya ngecek nih tadi, saya terdaftar, keluarga saya semua terdaftar. Tapi kalau orang tidak terdaftar, terus apa yang harus dilakukan? Jadi ada mekanisme masukan dan tanggapan melalui online. Dan itu ditindaklanjuti. Kami berharap nanti kita punya WhatsApp bisnis tadi kita lihat tadi, jadi kita langsung bisa klasifikasi nanti siapa yang kami tindak-lanjuti soal itu. Lalu kemudian ya bisnis as usual, mereka bisa datang ke PPS, ke PPK, ke KPUN kota untuk ya itu kalau e-vote-nya lebih banyak ya Pak daripada harus dalam satu genggaman mereka bisa report. Tadi terbayang kemungkinan ke depan kita bisa mungkin lakukan konsultasi via Zoom dengan jam-jam tertentu sehingga kita tahu itu benar Pak Hadar. Dan tanpa dia harus hadir ke PPS tertentu. Sekarang mau ke PPS belum terbentuk, kan kira-kira gitu. Tapi ada mekanisme jarak jauh yang bisa langsung kemudian diputuskan didaftarkan dan sebagainya ya. Sepanjang kita terkonfirm ya Pak. Memenuhi syarat tentu harus kita masukkan dalam data pemilih. Ada KTP misalnya. Kemudian dipastikan ini memang orang yang bersangkutan lewat video tadi ya gitu. Tapi kita ke Mas Fajar lagi ya, supaya ini aspek politiknya aja kita ya tanyain karena ini juga ahli di bidang politik, pemerintahan dan public policy ya bidangnya ya, Mas Fajar. Nah, kalau data ini kemarin bermasalah, sekarang mungkin mudah-mudahan berkurang, tetapi mungkin juga masih ada masalah karena ini ngurus gede banget kan pemilih kita. Kalau tidak salah data pemerintah di bulan Juni lalu diperkirakan nanti akan 206 juta pemilih. 205 juta pemilih kita. Potensial. Gitu. Nah, potensial pemilihnya. Nah, masih ada masalah. Sebetulnya data bermasalah itu bisa nggak sih dibuat melakukan kecurangan di dalam proses pemungutan suara misalnya? Ya, kami dulu suatu ketika pernah mencoba melakukan testing gitu ya. Apakah beberapa ketidakakuratan itu punya tendensi pada daerah-daerah yang misalnya itu adalah kantong-kantong partai A atau B begitu, atau capres A atau B begitu. Ya ada tendensi, tapi kan kita nggak bisa menduga-menduga begitu. Tapi prinsipnya adalah ketika banyak sekali indikasi ketidakakuratan, mereka banyak yang nggak terdaftar atau mereka nggak lengkap informasi yang tercakup dalam daftar itu kan artinya ada orang-orang yang dirugikan dari situ gitu. Itu yang saya kira menjadi potensi sengketa baru karena di mana-mana kan partai politik selalu menggugatnya di ujung gitu. Ketika kalah misalnya daftar pemilihnya diungkit lagi gitu ya. Capres juga mungkin lagi gitu. Bahkan kami punya pengalaman Pak Anjar, Mas Arif,
ketika kemarin ketika pilpres berlangsung sudah selesai gitu, ada beberapa teman yang mencoba memberikan data yang dihimpun dari KPU, kemudian diminta untuk melakukan audit data yang disusun dari KPU itu, untuk melihat apakah ada pola-pola misalnya selama gitu. Iya bahwa ada ketidakakuratan, iya kan, tapi kan kita nggak bisa mendengar. Tapi maksudnya adalah ketidakakuratan data, problem yang kemudian disebut oleh data pemilih yang tidak rapi itu akan sangat potensial menumbuhkan sangka, terutama dari para peserta pemilu ya saya kira. Meskipun jadi kita berpotensi untuk merugikan. Iya. Tapi yang di sisi lain berpotensi untuk misalnya mendapatkan suara ekstra. Iya. Ya, misalnya ya. Kita kan tidak lupa lah ya, ini kan rame waktu sengketa di sidang di MK kan. Betul. Salah satu argumentasi dari ahli pasangan calon presiden yang menggugat itu mengatakan bahwa ini ada sekian juta pemilih yang bodong, siluman kira-kira gitu ya. Nah inilah yang dimanfaatkan. Ya kan, seharusnya menjadi suara sana. Seharusnya ini suara kami misalnya. Hal-hal seperti itu gitu. Nah, itu kan terjadi gitu kan. Nah, yang saya ingin gali dari Mas Fajar ini, apakah memang ini hal yang memang betul bisa dimanfaatkan gitu. Dalam persidangan kemarin memang sengketa pilpres tidak bisa dibuktikan, ya kan? Dan juga MK kita kan mengatakan kalau mereka katakanlah tidak memilih, kalau orangnya ada, belum tentu juga suaranya diberikan kepada pilihan calon tertentu, kira-kira begitu kan? Nah maksud saya, apakah memang bisa nyata demikian gitu? Upaya untuk memanfaatkan data yang tidak akurat ini di dalam pemenangan pihaknya, partainya, pasangan calonnya misalnya. Kalau kami sebagai auditor atau orang yang luar itu akan mencoba men-stop pada tren apakah misalnya di daerah yang itu misalnya kantong A atau B gitu itu apakah rapi atau nggak rapi gitu, tanpa kemudian bisa membuktikan mereka sebetulnya afiliasi politiknya kemana persisnya gitu kan. Kan itu kan nggak bisa dibuktikan. Jadi itu wilayah yang susah sekali diklaim ya Pak Anton. Kecuali bahwa memang mengatakan ini basis kami ini ternyata nggak akurat nih keterdaftarannya begitu ya. Banyak orang yang nggak masuk ini misalnya, padahal mereka bagian dari kami misalnya. Nah, tapi kan menghubungkan apakah benar mereka memberikan suara kan menjadi sumir begitu ya. Paling ya klaimnya sebatas itu ya, sebatas bahwa secara teori mereka bagian dari komunitas besar politik apa begitu, tapi tidak bisa dibuktikan secara lebih jauh. Kecuali kalau ada studi mendalam, ketika misalnya pada orang-orang yang misalnya mereka tidak mendapatkan akses memilih itu, diberikan kuota khusus untuk diberikan assessment gitu ya. Apakah mereka nanti misalnya memilih A atau B. Saya kira itu menjadi ladang penelitian menarik buat ilmuwan politik ya untuk memastikan. Ketimbang kemudian kita selalu menduga-menduga atau diombang-ambingkan dengan sangka begitu ya Pak Anton. Oke, makasih Mas Fajar. Tapi kalau di dalam prakteknya, di dalam satu TPS ternyata gitu ya, memang ini ada pemilih ganda 100, ada yang sudah meninggal misalnya cukup banyak, itu bisa nggak digunakan oleh entah siapa itu pemilih ikut memilih gitu loh, sehingga klop jumlah DPT-nya yang banyak yang siluman tadi itu di dalam praktek pemungutan penghitungan suara. Kita harus disclaimer dulu nih Pak Hadar. Ketika kita menetapkan DPT, itu berjarak 7 bulan dengan hari H pemungutan suara. Pasti ada setiap hari orang meninggal dunia. Ada orang yang pindah masuk, pindah keluar. Ada yang mungkin baru 17 tahun nanti, dan seterusnya. Jadi berpotensi memang ada ya di situ tidak akurat. Saya katakan bahwa di hari H pasti nggak sama dong dengan DPT yang akan ditetapkan. Itu di luar kuasa penyelenggara dalam hal menetapkan. Tapi sebisa mungkin ketika DPT ditetapkan, itu presisi pas hari H, pemilih kita di hari H, ketika kita menetapkan Pak Hadar.
Nah, nanti di ujung ketika misalnya menemukan ada yang meninggal dunia, jadi satu lagi persoalan kita adalah tidak semua orang atau kerabatnya, ya orang nggak mungkin, kerabat atau keluarganya melaporkan dirinya atau kerabatnya sudah meninggal dunia. Yeah. Tapi kami sudah punya jalan keluar, setidaknya kita koordinasi dulu sama kepala desa atau lurahnya. Nanti mereka bisa mengeluarkan surat keterangan kepala desa atau lurah menyatakan bahwa si fulan A, B, C, D meninggal dunia, ini NIK-nya kita dapatkan itu Pak. Itu jadi data balikan kita ke Dirjen Dukcapil untuk dibersihkan datanya dari siaknya. Sehingga nanti ketika menerima DP4, kita sebisa mungkin dapat data yang sudah clear ketika kita menerimanya, begitu Pak. Nah, nanti di hari H gimana? Bisa nggak antu milih misalnya kata Pak Hadar? Ya. Tapi pertanyaan awal sebenarnya, lurahnya mau nggak mengeluarkan itu? Mau dong Mas. Kalau kerabatnya nggak lapor, gitu ya. Kira-kira lurahnya bikin pernyataan itu mau nggak? Kita dapat Mas. Dapat ya. Mas Arif dulu nggak dapat ya? Enggak. Kalau kita dulu kerjasama dengan dinas pemakaman. Jadi pokoknya ada orang dimakamkan dicatat. Gitu. Tapi memang sekarang kan ada mekanisme berkelanjutan ya dalam daftar pemilih apa istilahnya PDB apa istilahnya? Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang setahun PDB. 2 kali dilakukan tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Nah, ya. Tapi sebelum ke sana kembali ke tadi pertanyaan, mungkin nggak ya dia memanfaatkan data tidak akurat itu untuk memilih gitu loh. Dia ini mungkin gerombolan atau pendukung kekuatan politik atau pasangan calon tertentu gitu. Mungkin nggak itu terjadi di TPS-TPS? Kalau pengalaman saya waktu penyelenggara pemilu di DKI, menurut saya sudah sangat ketat di TPS itu ya, menurut saya. Pengetatannya gimana? Cara pengecekan pengetatan? Misalnya seseorang datang ke TPS, dia kan terdaftar atau tidak kita bisa lihat, dan KPPS itu biasanya dan pada umumnya adalah orang situ-situ juga. Bahwa kemudian ini dicurigai, baru kita nanti cek lagi datanya betul apa tidak sesuai dengan itu. Di TPS sekarang udah ada pengawas TPS. Di TPS dan kabarnya akan ada 2 ya? Saya nggak tahu Pak, rasa masih 1 deh Pak. Waduh, masa nggak tahu? Ini kan ada draft perpu yang beredar. Oh gitu. Tahu, ya namanya kan? Draft belum bisa jadi kepastian hukum Pak. Oke. Ada saksi-saksi juga, ada pemantau juga, gitu ya. Mudah-mudahan sih kita berharap semua orang bisa menyaksikan. Kalau toh nanti ada penyalahgunaan, sebagaimana pengalaman-pengalaman kita yang dulu bisa PSU kan Pak. Jadi menurut saya semua kanal itu ada. Kalau terjadi apa konsekuensinya tentu juga harus kita Jadi sampaikan. prosedur sudah cukup ketat. Kalau toh ada kekurang akuratan, itu akan sulit ya untuk digunakan untuk kecurangan gitu ya kira-kira. Luar biasa. Harus yakin kita sudah nih. Udah yakin lah gitu ya. Saya mau ngulik dari Mas Fajar nih. Mas Fajar sebetulnya ketika KPU melakukan proses itu ya, mulai dari membuat regulasinya, mengumpulkan datanya, kemudian memutakhirkan datanya. Publik dilibatkan nggak sih? Cukup dilibatkan nggak? Rasanya. Sebagai institusional kami pernah diajak berdiskusi. Beberapa KPU daerah juga datang ke kantor kami yang lama di LP3IS. Bu Peci dulu Jakarta juga pernah mengundang. Tapi kalau yang dimaksud adalah publik dalam pengertian luas, rasa-rasanya ini yang juga temuan kami itu agak kurang ya, karena yang jadi problem kan selalu yang kami temukan ya soal tadi willingness, lalu juga soal keterpaparan informasi gitu-gitu. Bahkan kapan DPS dipasang juga publik banyak yang nggak tahu gitu. Lagi-lagi ini problemnya ada problem keterpaparan informasi yang bagaimana penyelenggara itu punya tantangan untuk melakukan publikasi masif dan sosialisasi bahwa ini ada proses-proses yang penting buat mereka. Kalau mereka nggak mengecek nanti efeknya nggak bisa milih gitu ya dan seterusnya gitu. Tapi itu selalu terulang dan kurang terantisipasi dengan baik dari pemilu ke pemilu. Ini mudah-mudahan Bu Betty kan sudah punya rancangannya ini. Kira-kira keterlibatan publik akan dibuat seperti apa, Bu Betty? Karena peraturan KPU pemuktahiran data pemilihnya udah ada, tapi kan sebelum dibuat ada uji publik, ada diskusi-diskusi, ada FGD kita buat, walaupun masih pada tataran kepada pemerhati
pemilu lah ya. Kalau person by person mungkin memang tidak seluas itu, semasif itu, Mas Arief. Tapi ke depan kami berharap memang sekali lagi KPU itu kan nggak bisa kerja sendiri. Jadi pemetaan kira-kira jadi soal tuh di mana? Yang tadi sosialisasi, lalu kemudian pendidikan pemilihnya, yang tadi Mas Arief bilang ada pemilih, ada peserta pemilu, ada penyelenggara. Tentu ini jadi mitra kerja bareng ya, Mas. Sebisa kami sekarang itu sudah tadi kami akan melibatkan banyak platform media sosial, misalnya nanti diklik bagaimana cara mengetahui apakah Anda terdaftar atau tidak. Kami kemarin udah ngomong ke Google, tolong dong itu jadi halaman pertamanya mereka ketika searching. Saya lupa istilahnya gitu. Terus nanti tolong dong ini langsung ke kpu.go.id. Tolong dong ke kanalnya KPU, tolong dong ke WhatsApp bisnisnya kita gitu, sehingga nanti bisa dibalas nanti di WA-nya kita ya. Kayak kita belanjanya Mas, kayak ada bot chat misalnya Mas terdaftar atau tidak, jadi nanti langsung masuk dalam sistem kita. Ya berharapnya demikian. Tapi kalau langsung ke kanalnya Netgrid bisa juga kita boleh, gitu. boleh. Siap. Kan kemarin Mas Arief juga ngecek kan, Mas Arief udah terdaftar atau enggak. Iya. Saya langsung ngecek itu. Saya sudah jangan-jangan saya sendiri belum terdaftar gitu kan. Tapi udah terdaftar kan Mas? Di awal-awal salah. Alhamdulillah saya sudah terdaftar. Saya ingin mengingatkan juga teman-teman media ya, KPU nanti mungkin bisa ditampilkan infografisnya, bukan hanya teman-teman media yang bergabung di dalam diskusi ini, tapi publik semua. Silakan Anda juga bisa mengklik di mana Bu Betty? Dicek DPT online. KPU Go.id. Ini grafisnya bisa tampil yang gede ya, di pin gitu. Nah, ini cek dptonline.kpu.go.id. Ada ceknya Mas. Cek dptonline.kpu.go.id. Nah, silakan ya nanti di depannya ada cek ya. Yes. Teman-teman pemilih bisa ngecek dan juga bisa memastikan apakah Anda tercantum sebagai anggota salah satu partai politik atau bukan. Jadi walaupun ada itu dua portalnya lain lagi. Ada dua kanal yang berbeda. Yeah. Satu memastikan apakah Anda sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak, dan satu memastikan apakah Anda sudah terdaftar atau didaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Silakan Anda bisa mengecek dengan kemudahan yang disediakan oleh KPU. Itu Badar. Ya. Saya mau kembali ke pemutahiran berkelanjutan atau pemutahiran berkelanjutan ya, PDB ya. Nah itu lancar upaya itu dan itu kan berhubungan banyak dengan pihak pemerintahannya, khususnya Kementerian Dalam Negeri dengan aparatusnya di tingkat bawah ya. Itu berjalan lancar. Alhamdulillah waktu kami masuk memang kita belum dapat akses cek NIK yang diberikan dalam jumlah tertentu waktu kita mendapatkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu Pak. Biasanya kan desk by desk ya. Dan kemudian waktu itu juga komunikasi dengan dinas, waktu itu kan belum lancar ya, padahal itu main source-nya adalah data yang kita dapatkan dari data kependudukan. Terakhir, alhamdulillah waktu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ketika harus kita tetapkan per Juni 2022, itu sudah dapat akses cek NIK, tapi kan kita tidak punya prosedur coklit Pak. Coklitnya nggak ada, tapi kita buat coklit terbatas. Dari data yang kita miliki. Misalnya langkah kami pertama adalah ketika DPB kita tetapkan semester 2 2021, kami meminta kepada Dirjen Dukcapil tolong di cross check data kami atas data ganda, atas data yang anomali, atas data yang invalid. Pengecekan itu dilakukan di level nasional? Level nasional. Oh, bukan di KPU daerah terhadap Dukcapil setempat gitu? Cek dulu yang di nasional, baru kami turunkan ke teman-teman provinsi dan KPU dan kota. Beberapa hal kami minta untuk dicoklit terbatas. Contohnya banyak menemukan misalnya
yang tadi meninggal dunia, lalu kemudian ternyata udah ada, gimana nih caranya warganya atau kerabatnya nggak mau ngurus, bukan nggak mau, mungkin terbatas untuk ngurus akte kematian, itu kan agak panjang jalurnya ya Pak, sepengalaman saya demikian. Nah oleh karenanya bagaimana nih cara yang paling memungkinkan, kami komunikasi lagi ke Dirjen Dukcapil, boleh nggak sih kelurahan itu mengeluarkan surat keterangan atau kepala desa iya, karena kan mereka pasti punya catatan kan, warganya di sana itu meninggal dunia dengan NIK-nya segala macam. Jadi sepanjang administrasinya terpenuhi, itu itu data balikannya KPU. Kami berikan kepada Kemendagri, termasuk usaha kita untuk membersihkan data kependudukan kita dong Pak. Jadi secara terus-menerus ini dilakukan sehingga hubungan kerjasamanya jadi simbiosis mutualisme, kita dapat data balikan juga untuk memperbaiki data kependudukan kita. Data yang sudah kita temukan, kita sudah bersihkan, itu begitu dapat data berikutnya, potensi pemilih berikutnya, apakah memang di dalam daftar itu sudah nggak ada lagi? Nah, ini kan belum Pak, masih on proses nih. Karena dulu kan pengalamannya suka begitu. Betul. Di coklit sudah rapih, diberesin, sudah ditemukan. Begitu kita dapat data baru lagi, ternyata data di dalam data baru dari pemerintah itu masih ada yang sebelumnya misalnya meninggal dunia dan masuk lagi. Iya, bukan kan, masuk lagi, nggak terhapus, saya kira gitu kan. Itu kan gimana? Datanya harus kita tentukan dulu cut off-nya per kapan. Cut off-nya per kapan. Nanti kita nerima DP 4 itu 14 Desember 2022. Cut off data pemerintah berarti sebelum itu dong. Nah, nanti kemudian kita turun ke lapangan. Kita coklit lagi bahwa ada perubahan sampai dengan DPS pasti dimungkinkan. Masih dimungkinkan. DPS ke DPT masih dimungkinkan dong Pak. Sepanjang data itu adalah data, karena data kependudukan kan data yang dinamis. Bukan data yang berhenti pada satu titik, bahwa nanti ada yang meninggal dunia sampai DPT ditetapkan langsung kita hapus. Sepanjang kita dapat datanya secara administratif Pak. Kalau tidak administratif tentu kita nggak bisa punya alat bukti nanti kita menghapus seseorang kalau tidak punya bukti administratifnya. Walaupun kalau kita coklit, dalam proses coklit ya, kita menemukan keluarganya dan keluarganya mengatakan, oh ini anak saya sudah meninggal. Betul. Kita bisa coret kan? Betul, tapi pengalaman yang kami dapatkan dari Dirjen Dukcapil, salah satu instansi itu recording in progress. Meninggal dunia tapi masih hidup. Ada dari salah satu instansi. Menurut saya itu yang kemudian jadi data balikan dan menurut saya itu memperbaiki data, termasuk data pemilih kita kan nantinya begitu. Jadi sebisa mungkin ini yang akan kita gerakkan terus-menerus kepada lurah atau desa, karena nggak semua kerabatnya mau ngurusin akte kematian sekali lagi. Atau misalnya yang TNI Polri yang akan pensiun. Nah, ketika ketemu dengan pejabat tinggi di TNI dan atau Polri, kita sudah sampaikan, nanti tolong dikasih list mereka yang akan pensiun 14 Februari 2024. Tolong data ini diberikan kepada Dirjen Dukcapil dan kami sudah mendapatkan perbaikan data sampai dengan tanggal nanti kita akan dapatkan Pak dalam bentuk DP 4-nya. Tapi komunikasi itu sudah kami lakukan kepada pejabat tinggi yang punya kewenangan untuk itu. Jadi perubahan-perubahan dan kita tahu potensi persoalannya, ya insya Allah sudah ada jalan keluarnya untuk perbaikan data ini. Mudah-mudahan karena data dari berbagai sumber itu kalau tidak ada koordinasi yang kuat dan kerajinan masing-masing sumber merapikan datanya, itu bisa jadi sumber berantakan lagi. Kira-kira kan begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan. Angka DPB pemutakhiran data pemerintah PDB terakhir berapa? 195 jutaan. 195 ya. Jadi dari data potensial yang diinformasikan oleh Dukcapil masih ada 10 jutaan lagi ya yang masih akan diinformasikan. Oke. Mas Fajar, kan tadi dari soal regulasi nih yang disebutkan Mas Fajar tadi, nampaknya de jure itu jauh lebih baik daripada de facto ya. Itu jauh lebih menjamin ya. Kira-kira ada catatan lagi nggak apa yang paling penting, hal-hal penting apa yang perlu diperbaiki supaya data pemilih ini akurasinya, kemudian mutakhirnya itu bisa kita dapat dengan baik?
Iya, kalau boleh sedikit mengulang perdebatan rezim pilkada atau rezim pemilu atau rezim dukcapil kan itu juga menjadi pangkal sengkarut ya. Kami pernah diminta melakukan evaluasi oleh sebuah instansi. Temuannya adalah bahwa kami juga wawancara ini teman-teman PPDB, Bu Betty di lapangan. Ada sekian ratus orang yang temui dan mereka mengatakan bahwa sumbernya adalah sumber data yang sangat buruk sekali itu. Dan itu betul-betul mencerminkan tadi yang disampaikan Pak Hatta dan juga Pak Arief, kalau banyak orang yang... Itu pengalaman saya sebelumnya, tapi saya nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan data pemerintah kita sudah semakin baik ya. Iya, kita berharap Pak. Cuman masalahnya kita belum melakukan audit lagi ya, tapi terakhir kan 2020 ya, yang kira-kira 2 tahun lalu. Itu masih ada gejala-gejala bahwa yang sudah tadi disampaikan Bu Betty harus diupdate nggak jalan lagi segala macam. Sehingga angka 6% itu muncul kan. Angka orang yang seharusnya dia ada di list nggak ada atau sebaliknya, itu kurang lebih ya di antara angka itu. Sehingga lagi-lagi problemnya adalah kalau kami tanya kepada PPDB, mereka mengatakan sumber datanya luar biasa buruk mas pada waktu itu ya, ketika pilkada. Itu masih begitu sounding Pilkada 2020 ya. Iya. Mungkin karena COVID juga, mungkin saya nggak tahu juga. Tapi maksudnya ada juga situasi yang seperti itu yang menjadikan sumber data itu menjadi masalah. Nah, kalau ditarikan ke perdebatan pangkalnya kan ini rezim apakah rezim pemilu atau rezim dukcapil kan lagi-lagi. Tapi kan sekarang pemahaman saya tidak menjadi bahan, tetapi hanya pembanding, kira-kira gitu kan. Jadi yang digunakan sebagai bahan dasar itu adalah daftar pemilih atau pemilihan terakhir, pemilu terakhir, bukan begitu? Nanti untuk yang bahan coklit, Pak. Iya. Bahan coklit itu adalah sinkronisasi antara data SIAK yang potensial pemilih DP4 ya, dengan data PDB kita sebagai bentuk pemuktahiran data pemilih terhadap data pemilu atau pilkada terakhir. Oke. Jadi bukan sinkronisasi lah ya. Sinkronisasi itu artinya lebih di tangan KPU ya. Kita berdua antara Dirjen Dukcapil sebagai main source-nya. Jadi rezim tengah ya. Rezim tengah ya, makanya tadi saya ingin memastikan saja ada rezim pemerintah atau rezim pemilu begitu ya. Tapi ya itu ya, saya kira memang kalau berbagai sumber berarti menuntut sekali ya koordinasi yang kuat satu sama lain dan ya masing-masing ya harus merapikan datanya juga gitu. Kalau nggak memang jadi persoalan gitu ya. Kita masuk ke sesi yang terakhir kelihatannya ya. Sudah hampir 1 jam kita dialog. Kita akan memasuki sesi yang terakhir ini. Di teman sini nggak ada yang mau bertanya ya, teman di Zoom. Tapi memang juga tidak banyak tadi ada. Ya. Sepertinya di Zoom. Tolong nanti kalau ada yang bertanya tolong diberitahu atau ya. Nah sekarang itu dia nggak ada ya. Saya mau bertanya nih secara lebih spesifik tentang ini kan salah satu prinsip penyusunan daftar pemilih tadi sempat ditayangkan infografisnya, kita harus inklusif gitu ya. Jadi kurang lebih itu memasukkan semua yang memang berhak gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu. Tetapi selama ini itu ada kelompok yang rentan ya, marginal, rentan, tidak ya sulit terabaikan gitu. Nah ini bagaimana caranya penyelenggara pemilu terhadap kelompok-kelompok ini gitu. Tadi memang di bagian awal ada menyebutkan juga, tetapi kita perlu mengangkatnya ya, memastikannya. Termasuk juga yang waktu itu rame nih, orang gila gitu, kira-kira gitu, boleh milih katanya gitu ya. Jadi kelompok disabilitas mental ya, kelompok psikososial ini gitu. Kan berhak gitu ya. Nah, tapi kabarnya mereka juga banyak yang nggak punya KTP elektronik misalnya di panti dan sebagainya. Dan tadi juga ada tempat-tempat khusus. Itu bagaimana caranya memastikan bahwa mereka ini ya akan terdaftar dan nanti ya mereka jadi kalau mau menggunakan hak konstitusionalnya ya akan lancar karena sudah terdaftar gitu. Itu gimana caranya? Ya, prinsip rencananya apa? Yang tadi ada TPS untuk di lokasi khusus. Iya. Sepanjang datanya lengkap
yang kami dapatkan, tentu akan kita daftarkan. Yeah. Kalau tidak, bagaimana? Kan begitu ya Pak. Seperti lapas rutan. Lapas misalnya. Banyak orang pakai nama alias. Alias, dan dokumennya nggak ada. Tidak ada, ya, begitu. gitu. Kami berharap kerjasama dengan Kemendagri ini tetap terus berjalan dengan baik. Karena mereka punya artificial, jadi bisa cross-check dari iris. Dari foto aja langsung ketahuan persentasenya ini ternyata punya siapa dan sebenarnya sudah terekam. Nah, mudah-mudahan itu bisa jalan nanti di semua lapas rutan yang ada. Kalau di panti sosial, pengalaman saya di DKI semuanya punya NIK. Karena mereka harus terdaftar di BPJS, Pak. Sebagai bentuk pengobatan mereka setiap harinya. Biasanya yang saya dapatkan informasinya demikian. Tapi secara fisik KTP elektroniknya tidak perlu? Ada, mereka ada Pak. Mereka diberikan sekali lagi untuk pengobatan mereka melalui BPJS. Tapi ada juga panti sosial yang nggak punya lengkap detailsnya. Kami juga berharap kan kita nggak punya alatnya ya Pak, yang punya alat tentu Dirjen Kependudukan. Mudah-mudahan nanti bisa menggunakan artificial itu. Kalau belum terekam, tentu harus direkam dulu, karena prinsip pendataan kita komprehensifnya kan termasuk 12 elemen datanya harus terisi sesuai dengan ketentuan begitu. Nah, untuk lapas dan rutan, nanti pemuktahiran data pemilihnya dan lokasi khusus itu, pemuktahiran data pemilihnya sejak awal Pak, tidak di ujung. Jadi ketika kita memuktahirkan data pemilih, tadi satu sisi kita dapat by name by address, de jure, tapi di sisi yang lain mereka kan nggak mungkin de jure, karena nggak banyak atau bahkan nggak ada orang yang tinggal sesuai dengan alamat tertera di lapas rutan. Tapi kan mereka nggak mungkin keluar ngurus A5 atau kerabat yang ngurusin, itu kan nggak mungkin. Artinya ketika nanti kita masuk pada yang seperti jalur biasa, ini ada jalur khusus untuk lokasi khusus. Jadi kalau kita dapatkan datanya per 14 Februari mereka akan ada di situ. Maka data de jurenya si fulan saat itu masih akan ada di situ, si fulan yang alamat asalnya akan kita hapus. Mereka tetap terdaftar dalam daftar pemilih, tapi nanti perlakuannya di TPS lokasi khusus sebagaimana biasa. Kalau dapilnya cocok, kita kasih surat suaranya. Kalau dapilnya nggak sesuai, nggak kita kasih. Dan tapi ini pendataannya dari awal. Dan ini termasuk juga para pekerja di pedalaman, di pelosok, atau bahkan kelompok pertambangan, di pertambangan, di perkebunan, dan bahkan juga ada warga masyarakat adat yang kabarnya banyak juga tidak punya KTP elektronik. Jadi bagaimana itu? Jadi kemarin kita juga ada MOU dengan Aman, teman-teman Aman di Papua. Jadi waktu itu salah satunya adalah pertukaran data. Sepanjang sekali lagi data administrasinya lengkap, tentu akan kita daftarkan. Kalau tak lengkap, tentu akan kita koordinasikan dengan Dirjen Dukcapil untuk melakukan perekaman terhadap mereka. Karena kan mereka juga punya banyak kendala ya Pak, mau direkam atau tidak, karena ada salah satunya saya pernah dengar cerita salah satu kelompok adat ada keyakinan tertentu, budaya tertentu tidak mau gitu. Jadi sepanjang kita dapatkan tentu harus kita daftarkan sebagai pemilih. Pak Hadar mendiskusikan tentang data pemilih, saya pikir tidak cukup dengan satu sesi. Jadi nanti akan ada sesi kedua dan satu sesi pertanyaan ketiga. Lagi boleh nggak? Boleh. Pandai jawab ke Mas. Satu dan satu. Iya enggak, ini kan tadi udah yang ini misalnya. Nah, Mas Fajar, apa ide atau apa yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil atau pemangku kepentingan lain lah di luar penyelenggara, pemangku kepentingan pemilu, agar daftar pemilih ini bisa tercipta dengan keakuratan yang tinggi? Iya, ada program yang tadi disebut oleh Bu Betty namanya audit daftar pemilih. Jadi itu merupakan audit yang bisa menggunakan modal sampling itu, sehingga bisa memastikan apakah kualitas data yang ada itu bisa tadi memenuhi unsur comprehensiveness, keterkinian dan juga akurasi segala macam itu. Hanya memang lalu kita punya PR lebih panjang karena ternyata banyak yang ditutup informasinya gitu, sehingga mungkin dari sisi akurasi menjadi agak menjadi PR begitu ya. Nah yang kedua, KPU atau penyelenggara pemilu di daerah saya kira harus mulai menggandeng ya stakeholder daerah, stakeholder pemilu untuk menjadi bagian dari mensosialisasikan ini gitu. Karena dari awal evaluasi kami juga kemarin Bu Betty ketika pemilu 2019 itu sepertinya banyak platform yang
diciptakan oleh KPU dengan berbagai macam jargon, misalkan semboyan segala macam, tapi kemudian itu kayaknya sendiri gitu ya, nggak menggandeng kelompok-kelompok yang di luar KPU, sehingga menjadi sayang tidak sinkron gitu. Itu periodenya Pak Ari dan Pak tapi evaluasinya begitu, menunjukkan itu. Selain juga kemudian bagaimana platform yang sudah sangat bagusnya dengan dan ditunjukkan dengan platform online dan akses yang maya itu bisa juga lebih masif digunakan, mengingat kita pemilih kita kan juga pemilih muda ke depannya. Kami kan punya data yang sangat menyedihkan Pak, karena hanya 12% yang mengakses itu gitu. Jadi padahal kan platformnya bagus banget, tapi kemudian aksesnya sangat minimalis gitu. Orangnya nggak tahu bagaimana terjadi. Tapi maksudnya adalah bagaimana ini menurut kami murni soal introducing ininya gitu, sehingga diramein segala macam, sosialisasi, betul Pak. Mengajak. Yang terakhir mungkin tadi yang saya sampaikan, merespon tadi yang Pak Adar, Anda kebayang nih kalau misalnya melakukan audit itu Bu Betty misalnya, pada kelompok-kelompok yang tadi rentan itu. Selama ini kita belum pernah melakukan audit itu general begitu ya. Kita pernah melakukan audit spesifik itu ketika habis tsunami di Aceh. Ketika Aceh mau pilkada 2005 yang pertama itu, kami melakukan audit daftar pemilih, kan banyak sekali yang nggak akurat datanya, dan itu memang sangat spesial. Nah mungkin bagus kalau misalnya ada upaya untuk melakukan penjangkauan lebih khusus ya pada kelompok-kelompok yang tadi disabel, rentan macam-macam, itu memastikan bahwa mereka itu tingkat keterpilihannya juga sama baiknya dengan warga umum yang lain. Sehingga tantangan bagi kami juga memastikan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya itu ada kesempatan gitu ya, ini akan model kuota, mereka menjadi penting untuk diberikan proportif segmen yang harus disasar ya. Itu udah cocok udah bagian penutup itu Mas. Tapi saya ingin dua narasumber kita membuat satu kalimat singkat Pak Adar. Ini kelihatannya menjadi yang terberat ini. Dia bisa jadi tagline untuk data pemilih yang lebih baik atau bahkan data pemilih yang terbaik di 2024. Satu kalimat. Boleh, jangan panjang-panjang. Kalau dulu kami punya pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, kira-kira begitu. Apa pesan singkat ya? Bisa dalam bentuk tagline, bisa satu kalimat, tapi tidak boleh panjang. Dari Bu Betty dan Mas Fajar untuk para pemilih kita, semoga data pemilih kita ke depan jauh lebih baik dan lebih akurat. Mas Fajar dulu dong. Oh, Mas Fajar dulu, silakan. Jadi mikir soalnya. Data pemilih adalah kunci. Data pemilih adalah kunci. Bu Betty? Apa ya? Tanpa data pemilih, ya sebenarnya pengen itu, kenapa Mas Fajar dulu? Tadi kayaknya satu pekarangan. Karena tadi membolehkan duluan, menyediakan duluan. Kita curi idenya ya. Bu Betty. Ya, data pemilih menjadi hulu dari semua kepentingan penyelenggaraan pemilu nanti ke depannya. Data pemilih adalah hulunya. Kita perlu menyusun daftar pemilih yang akurat. Daftar pemilih yang akurat akan turut menentukan kualitas pemilu. Penting juga bagi penyelenggara pemilu untuk memprosesnya secara terbuka dan partisipatif. Kami mengajak semua, Tribuners, teman Netgrid, warga pemilih, untuk turut berpartisipasi aktif, mengecek dan memastikan bahwa semua telah terdaftar sebagai pemilih. Hak pilih dijamin oleh konstitusi. Penyelenggara maupun peserta pemilu harus dapat memastikan masyarakat tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Salam pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Betty. Sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama Pak Hormatan Kasadi. diundang kami. Aduh.